Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Selamat malam ya semuanya. Kembali lagi di Dialog Palembang malam ini di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini kita hadir dalam segmen yang spesial, obrolan komunitas. Ngobrol santai namun penuh semangat bersama. Nah, bersama siapa? Kalau yang udah pantengin media sosial kita udah pasti pada tahu lah ya, kita bakal ngobrol sama siapa. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama kepengurusan ya, atau rekan-rekan dari Indonesia Taekwondo Van Sumsel. Nah, saya Tata Edin akan menemani Anda dalam perbincangan seputar dunia Taekwondo ini, semangat olahraga pastinya, serta persiapan menuju Piala Gubernur Sumsel 2026 Open Tournament Road to Fornas ke berapa ini? 9 ya, 2027. Nah, ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi tetapi juga menjadi langkah besar dalam membangun prestasi, mempererat komunitas dan membawa nama Sumatera Selatan semakin dikenal di panggung olahraga nasional. Jadi malam ini telah hadir pendengar bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu ini rekan-rekan dari ITF ya, Indonesia Taekwondo Van Sumsel. Ini ITF ini langsung di bawah Kormi ya. Kita sapa terlebih dahulu, ada ketuanya langsung, Ketua ITF Sumsel, ada Sabam Arif Gunawan SHMH CLA. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Agak sedikit misinformasi tadi. Iya. Tapi nggak apa-apa. Saking semangatnya ya Sabam ya. Iya. Selanjutnya juga ada Sekretaris ITF Sumsel, ada Sabam Alexander. Selamat malam, Sabam. Oke, selamat malam Mbak Tata. Nah, ini pasti kalau misalnya udah di dalam organisasi taekwondo pada jago-jago ya. Iya apa iya? Jagonya apa nih? Jago taekwondo dong. Oke, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 malam hari ini. Jadi karena malam ini akan ada banyak cerita inspiratif, semangat sportivitas, dan tentunya pendengar informasi menarik seputar perjalanan menuju event bergengsi tersebut ya. Jadi untuk Anda juga jangan lupa bergabunglah bersama kami di line telepon 0711 3699977, bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya, dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kita sebelum ngobrolin soal event yang akan diselenggarakan Juni ini, kita ngobrol dulu dong tentang bagaimana organisasi atau komunitas dan perkembangan ITF Sumsel saat ini. Gimana sih perjalanannya sampai dengan bisa berkembang dan ya menarik minat masyarakat Sumsel ya pada saat ini. Siapa yang mau jawab? Ketua langsung kah? Ketua langsung kah? Silakan. Boleh. Ya. Mbak siapa tadi namanya? Tata. Iya, Mbak Tata. Mbak Tata. Jadi ITF Sumsel ini memang dimulai oleh sebuah semangat sederhana dari kawan-kawan penggiat atau pelaku olahraga di Sumatera Selatan, khususnya bidang taekwondo ini. Kita di bawah Kormi ini memang bukan atlet disebut, penggiat atau pelaku olahraga. Oke. Nah, dari semangat sederhana ini kita membentuk sebuah wadah yang bukan hanya mengedepankan prestasi seperti olahraga pada umumnya, tapi kita kedepankan adalah rasa terbuka di masyarakat yang betul-betul inklusif dan menyenangkan. Nah, jadi semua kalangan bisa bergabung di sini dengan semangat kebersamaan, akhirnya terus membesar, apalagi dengan para pelatih yang seperti Sabam Alex, sabam-sabam yang lainnya, akhirnya terus membesar sampai saat ini. Alhamdulillah kita sudah berdiri di Sumatera Selatan ini di 10 kabupaten kota. Iya. Oke. Berarti masuk ke Korminya itu dari sejak kapan nih, Sabam? Di Korminya itu kita sejak tahun 2022 ya, 2022 itu masih anggota luar biasa. Kemudian 2023 ditetapkan menjadi anggota penuh di Kormi. Gitu. Oke. Nah, tapi kita masih punya visi besar dong ITF ini ya. Nah, untuk membangun olahraga taekwondo yang tidak hanya kompetitif tapi juga membentuk karakter generasi muda, apalagi ini ujungnya ini ada ada kata-kata fun ya. Yeah. Nah, ini gimana nih? Kata-kata fun itu biar event-event kita itu semuanya
punya memiliki semua dari kalangan remaja, anak-anak kayak gitu Mbak Data. Jadi kita di situ seperti slogan seperti Kormi Mbak ya. Jadi di situ tuh semuanya kalah menang semuanya bahagia Mbak. Oh. Nah, itu yang depan itu. Jadi kayak sebelum lomba juga kayak ngerasa nggak ada tekanan gitu ya? Iya, nggak ada tekanan. Jadi fun aja gitu ya? Fun aja. Oke, baiklah. Bisa diterima. Jadi Tata dan teman-teman bisa dong ikutan? Boleh, boleh semuanya. Di situ juga ada kategori Mbak. Oh, ada kategori Iya, ya. kategori Oke. dipertandingkan. Yang dipertandingkan ya. Tapi kalau misalkan untuk yang bergabung itu mulai dari kategori usia berapa sampai berapa? Dari usia 6 tahun sudah mulai Mbak, 6 Iya. tahun sampai 7. Oh, 6, 7 tuh sudah bisa Sudah bisa. bergabung gitu ya. Ada balita malah. Iya, Tidak balita. beberapa balita di bawah 5 tahun. Oh, ada juga. Oh. Untuk pemecahan papan Pak ya. Iya, iya balita ada. Oke, berarti balita juga udah boleh gabung juga ya. Iya. Oke. Dengan pendampingan orang tuanya kan, jadi mempunyai nilai tersendiri. Orang tuanya kadang-kadang ikut berlatih juga, Oh. ikut olahraganya kan. Seragam juga Iya, Pak. olahraga juga. Iya. Jangan-jangan anak-anaknya sabem-sabem inilah sudah dimulai diperkenalkan sejak dini gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi sejauh ini apa nih tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi Taekwondo Fun ini dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas bibit-bibitnya Iya. atlet-atletnya? Jadi tantangan terbesar itu kita ini kan untuk di Sumatera Selatan ini terdiri dari 17 kabupaten kota Kabupaten ya, 17 kabupaten. yang berbeda-beda karakter dan daerahnya. Kemudian sarana prasarana yang dimiliki tiap kabupaten daerah ini semuanya tidak sama, sehingga kita harus ekstra kerja keras, di mana yang satu daerah memang berlimpah jumlah seperti Palembang berlimpah atlet-atlet kita atau pegiat-pegiat kita ini untuk mendirikan dojang-dojang untuk tempat-tempat latihan. Ada juga daerah yang kita kekurangan, sangat terbatas sumber dayanya di situ. Pelatihnya kan kekurangan itu. Kemudian sarananya yang paling utama biasanya adalah masalah dana, lagi-lagi dana. Oh, dana. Iya, makanya kita di sini dapat support besar dari Kormi Sumsel ini, banyak dibantu dari kormi-kormi daerah, banyak dibantu ini. Itulah tambah kita menggeliat cepat kita berkembang. Iya, benar. Iya, bantuan dari pemerintah daerah ya. Oke, baiklah. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung ya bersama kami di line telepon 0711 369977, 0821 79279090, atau juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital, atau bisa langsung live chat aja di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Nah, kita ngomongin soal Kejurnas 2026 yang akan diselenggarakan Juni ini tanggal 26 ya Kak ya, 26 27 ya. Nah, ini memperebutkan Piala Gubernur ya. Langsung ya maksudnya itu kan kalau misalnya kita udah baca memperebutkan Piala Gubernur Sumsel 2026, pasti kan antusias juga lebih lagi nggak sih, Sabam? Lebih semangat. Semangat lagi kan ya. Benar. Ya. Nah, gimana nih? Kenapa memang harus langsung tancap gas memperebutkan Piala Gubernur Sumsel gitu? Iya. Apa ada makna strategis tertentu biar memang powernya ditambah lagi, semangatnya ditambah lagi, gimana tuh? Nah, jadi gini Mbak, Kejurnas di Palembang ini awal mulanya ini adalah kegiatan yang rutin, agenda dari ITF nasional. Oke. Kebetulan waktu kemarin Di kota? kita ditunjuklah Sumatera Selatan Ya. sebagai tuan rumah untuk Ya, Kejurnas. yang sebelumnya pernah dilaksanakan di Lampung dan Lampung, Jakarta ya. Iya, yang Oke. pertamanya di Jakarta, yang keduanya di Lampung, ini yang ketiga Kejurnas. Karena di Sumsel, kemudian kita dialog dengan Ketua Kormi Sumsel dan lain-lain fungsionarisnya, maka disepakati dibalut dengan Gubernur Cup Piala ya. Gubernur Cup. Kejurnas sebenarnya Kejurnas putaran ketiga. Gitu. Jadi memang sudah agenda dari nasional. Iya. Alhamdulillah ini menjadi
Suatu kehormatan Suatu ya kehormatan untuk lah, kita ya. kehormatan, ya. Iya. Kawan-kawan. Baru Insya pertama. Allah, Iya. Insya Allah kawan-kawan sudah banyak yang menghubungi ya dari provinsi-provinsi lain yang siap hadir ikut Iya. mensukseskan lah kegiatan tersebut. Ya karena kalau misalnya perlombaan tuh kalau misalnya kita lihat hadiahnya ya terus memperebutkan Piala Gubernur kan bergengsi ya maksudnya gitu ya. Ya mudah-mudahan ini makin semangat lagi, makin banyak lagi ya provinsi yang mengirimkan. Tapi sejauh ini udah berapa banyak nih yang ya bisa dibilang akan mengirimkan para atletnya gitu. Untuk dari 26 provinsi kita undang itu, alhamdulillah di sekarang sudah daftar 10 provinsi. Lah positif mereka kirim. Oh, sudah hampir separuhnya ya. Ya, separuhnya. Dan juga ini ajang ini juga buat yang daerah seperti kita juga kan sangat antusias sekali untuk kejuaraan nasional ini, Pak. Iya, apalagi kita tuan rumah. Tuan ya. rumah semangat. Kan ini Sabam Arif sama Sabam Alex kan berarti kan tuan rumah berarti panitia kan? Gimana rasanya? Campur aduk. Campur aduk ini. Persiapannya udah sejak kapan nih, Sabam? Sudah lama ketua ya. Sebenarnya sudah dari Desember Iya. kemarin ya, dari Desember kemarin sudah, tapi ya banyak memang harus tarik menarik ulur di mana sampai ke titik ini. Nah, Sampai ke titik ini ya. Alhamdulillah lah. Yang jelas kita dari kawan-kawan, keluarga-keluarga, murid-murid dari tiap-tiap dojang semuanya support, para pelatih-pelatih juga support. Kemudian kita diskusi dengan para pemangku kebijakan di daerah juga support. Alhamdulillah jadi lancar semuanya, alhamdulillah lancar sampai titik ini. Insya Allah tolong doain aja Mbak Tata ya. Iya, RRI juga support ini. Iya, DPRI ini. RRI. Sama ya. Salah lagi RRI ya. Oke. Sorry. Emang kita saudaraan sih sama RRI. Nah, tapi kita radio, mereka visual kan. Oke. Nah, jadi persiapan udah mulai dari Desember. Berarti kan udah pas ditunjuk kita menjadi tuan rumah itu sudah mulai harus bersiap lah ya sebenarnya ya Sabam Arif dan juga Sabam Alek ya. Nah tapi ada pembedanya nggak sih dengan kompetisi-kompetisi atau kejurnas sebelumnya di kejurnas 2026 ini yang kita menjadi penyelenggara ini? Perbedaannya ya kalau untuk persiapan untuk kejurnas 2026 ini banyaknya yang kegiatan yang akan diperlombakan itu Mbak. Contoh seperti pomse itu kata bahasa dari Korea itu gerakan, curigi pertandingan, sudah kyupa, dan juga perbedaannya lagi ada tag team. Tag team tuh ada kelompok kayak gitu, jadi 5 orang. Tuh, jadi sangat banyak ininya pertandingan yang akan dipertandingkan, Mbak. Itu perbedaannya kayak gitu. Oh, dengan kompetisi sebelumnya gitu sebelumnya. Dan juga di Pornas ini itu sama seperti yang tadi Kejurnas, Mbak. Kejurnas tuh walaupun kalah menang tetap happy kayak gitu. Tetap fun ya. Gembira. Tetap gembira ya. Iya, gembira. Oke, walaupun memang persiapannya saya kira mungkin persiapannya sama ya kayak perlombaan-perlombaan yang lainnya ya. Sama, Mbak. Cuman itu tadi mungkin karena nggak ada beban yang terlalu pressure gimana di awal ya. Jadinya masih enjoy aja terus ya mulai dari awal sampai akhir kompetisi begitu ya Sabamnya. Oke. Nah, saya akan bacakan dulu ini sudah ada pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya kita di 0821 7927 9090. Dari 08528343. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Billy di Prabu Muli. Kejurnas ini apakah memang yang dikirimkan perwakilan dari klub atau perseorangan? Oke, silakan dijawab. Oh, itu perwakilan dari baik juga kabupaten, bukan klub, Mbak. Ya, tapi dia harus ada rekomendasi dari Pemprovnya, provinsinya, Mbak. Oh, gitu, ya. Oke, sudah dijawab ya. Nah, lanjut lagi. Ini dari 0831 8172 sekian. Selamat malam RRI, tidak disebutkan namanya. Saya mau tanya, ada ciri khas yang ditonjolkan nggak di dalam kejurnas ini? Antara lain mungkin yang menonjolkan wilayah kita, ciri khas wilayah kita, Sumsel seperti itu. Oke, silakan dijawab. Oke. Ya, jadi gini Mbak.
Jadi kita ini kan insya Allah Kejurnas ini mewakili provinsi, tiap-tiap provinsi ini membawa ciri khas mereka masing-masing. Ya. Nah, jadi waktu perlombaan POMSE nanti mereka diwajibkan memakai pakaian adat daerah Ciri khas. masing-masing. Oke. Ya, jadi pakaian taekwondonya dibalut kayak kita dengan tanja dan pakai songket gitu. Nah, daerah seperti Papua kan, Papua Iya. Barat Daya seperti kemarin Iya. ya. Pakai Cendrawasih, koteka. Iya. Cendrawasih, ciri khas Oke. Ciri mereka. khas itu. Nah, Tapi itu kalau misalnya dalam pertandingan tidak mengganggu gitu, Sabam? bergu jurus Mbak. Ya, Jurus yang POMSE gerakan POMSE Gerakan. tadi. Oh, gerakan pomsanya aja. Oke, iya. oke. Oh gitu, berarti ada juga ya, tetap ya. Baik. Nah, ini ada lagi nih dari 08578800 dari Budi di Belitang. Kapan eventnya? Terus pertandingannya digelar di mana? Terbuka untuk umum tidak? Oke, silakan dijawab. Kejuaraannya di tanggal 27 28 di bulan Juni 2026. Bulan Juni 2026. Ah, Itu nanti diselenggarakannya di Jakabaring, Mbak. di Jakabaring Komplek ya, di Jakabaring, venue itu ya. Gedung Dempo, Mbak. Gedung Dempo ya. Iya. Terbuka untuk umum dong. Ya, Jadi kalau misalkan mau nonton ya boleh. silakan aja gitu kan ya. Oke. Nah, kita ngomongin soal berarti sekarang udah berapa persen nih? Persiapan udah menuju 80% kah? 85%? Insya Allah, Pak ya. Iya, sudah 80% lebih lah. 80%. Ada 80% ya. Tinggal teknis saja di lapangan, Pak Iya. ya. Tinggal teknis saja di Iya. lapangan ya. Ya, mudah-mudahan inilah lancar ya, sukses sih ya. Iya. Amin, amin. Berarti ini kan Kejurnas 2026 Open Tournament Road to Fornas ke 9-nya di Iya. 2027 Di Palu ya. di Palu ya. Palu. Seberapa besar peluang kita nih untuk teman-teman ITF kita ini untuk bersaing di Fornas nanti? Oh, harapan kita ya sangat besar karena dulu saja kita belum serame ini di Sumatera Selatan ini, kita alhamdulillah di Pornas tahun lalu di 2024 ya Ya, di Lombok. di Lombok kita sudah berhasil mendapatkan 2 medali emas di sana kemarin. Ah, itu. Dengan kita mengirimkan atlet cuma berapa penggiat kemarin? Cuma 6 orang berhasil tembus 2 medali emas. Nah, kalau sudah dapat support lebih ini, insya Allah kita bisa lebih banyak lagi lah mungkin. Karena walaupun kita semata-mata tidak hanya mengejar prestasi, mengejar medali-medali, kebersamaan yang cari, sportivitas, rasa gotong royong, selalu tersenyum sama ketemu sama Malek, pokoknya kita berbahagia Semangat terus. Tua muda, anak-anak selalu berbahagia di sini. Di TF ini selalu bahagia, tidak ada yang tidak bahagia di sini. Haram hukumnya tidak bahagia di sini. Harus semangat terus. Semangat terus. Jadi insya Allah lah di Palu ini kita akan bisa setidaknya kita bisa meningkatkan dari yang sebelumnya gitu. Oke. Nah, tapi kalau di Kejurnasnya sendiri yang di 2026 ini kitanya sendiri itu mengirimkan berapa tim? Kita tergantung dari kota, Mbak ya, dari Kormi, Mbak. Heeh. Nah, misalnya telah kemarin kata misalnya kita mendapatkan kemarin 2 medali emas, insya Allah akan kuotanya ditambah kayak gitu. Oh, kota ditambah. Iya. Kalau kita pengennya full, Mbak, kirimnya karena lebih besar kan peluangnya untuk Menang mendapat ya. medali. Oke, iya. Iya. Tapi kalau full berapa banyak jadinya nih, Sabam? Kemarin 18 atau 16 kategori, Pak ya. Iya, banyak. Banyak, Mbak. Rame ya. Rame. Banyak kategorinya di Kemarin semua. Papua rasanya, Pak. Di Pornas ya. Iya, di Pornas. Alhamdulillah kemarin kita juara umum, Pak ya. Dia juara umum ketiga itu. Oke, keren Sumsel ya. Berkat Ibu Kormi lah. Hai Bu Sasa. Ibu Sasa. Oke, keren ya. Baik, nah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita break dulu, Sabam Arif dan juga Sabam Alex ya. Jangan kemana-mana pendengar, kami juga masih tunggu partisipasinya di line telepon 0711 369977, WhatsApp di 0821 7927990, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Halo Sobat RRI, ngomong
ngomongin soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu, ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini. Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar. Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan. Sobat RRI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Segera Anda dengarkan obrolan komunitas. Semua kegiatan-kegiatan komunitas akan dibahas di sini. Obrolan komunitas. Terima
kasih mendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di obrolan komunitas ya, masih ngobrol bareng ini teman-teman dari Indonesia Taekwondo Fun Sumsel. Jadi masih bersama kita Ketua ITF Sumsel, ada Sabam Arif Gunawan SH MH CLA, dan juga masih bersama Sabam Alexander juga, Sekretaris ITF Sumsel. Nah, kita masih ngobrolin soal, tapi kalau misalkan soal Kejurnas 2026 tadi, ada yang mau di-spill lagi nggak nih, Sabam? Apa nih? Ada yang mau mau di-sounding lagi nggak ke pendengar kita atau pemirsa RRI? Apa yang kurang kira-kira? Jadi gini, kita sounding kepada semua penggiat, khususnya di bawah naungan ITF Sumsel, untuk semangat untuk mengikuti kegiatan tersebut, berani mencoba, jangan ragu-ragu, karena ini kesempatan momentum terbaik yang kita miliki. Tanggal 26-27 ini jarang-jarang kita bisa jadi tuan rumah, dengan potensi untuk menjadi juara umum kita tinggi di sini, karena para pegiat kita, pelaku olahraga kita taekwondo memang sudah banyak di sini. Ini kesempatan, jadi jangan ragu-ragu untuk mencoba. Yang penting fun. Penting kita happy gitu. Ya. Oke. Tapi gimana nih Sabam? Rasanya fun mana nih, ngobrol di sini apa pas di lapangan? Semuanya fun semuanya. Oh iya, siap. Tadi Sabam Arif, Sabam Alex tuh agak kurang fun ya ngerasanya. Iya. Kalau ngobrol di sini katanya. Oke, baiklah. Padahal kita nggak ini loh, kita nggak ngapa-ngapain juga, kita nggak intimidasi, nggak ujian juga. Oke. Sempat berpikir ini apalah nak dibicara. Oke. Nah, tapi kalau kita berbicara soal Fornasnya nanti di 2027 ya, setelah kita menyelenggarakan Kejurnas 2026 ini, target yang benar-benar yang pengen kita capai nih oleh teman-teman ITF sendiri untuk menghadapi Fornas mendatang nih apa nih? Selain medali ya gitu ya. Medali pasti udah menjadi target siapapun itu ya, Sabam ya. Yang pastinya kita mempersiapkan atlet kita. Oke. Ya, yang itu, dan juga kita sebagai pengurus Pak ya, kita nanti akan ada bukti untuk seleksi ke kabupaten dan daerah. Kita terjun, memang ada anak-anak berpotensi, memang dia untuk mewakili Sumatera Selatan untuk kedepannya. Nanti kita bina, kita lihat perkembangan mereka sampai mana untuk persiapan mereka untuk berangkat ke Purnas, Pak. Jadi kita tuh ada ajang TC berjalan kayak gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Oke. Nah, jadi semuanya ada kesempatan, Pak. Oh, semuanya ada kabupaten. kesempatannya. Ya. Okay. Nanti di ajang ini, di Pornas ini, di seleksi Kejurnas ini, nanti kita, Pak Ketua nanti bisa lihat, oh anak ini yang punya potensi untuk mewakili Sumatera Selatan. Ya Pak ya. Oke, baik. Sesuai misi besar lah, Pak. Misi besar kita ini kan ITF ini menjadi salah satu wadah alternatif untuk sebagai wadah yang positif di masyarakat. Ya. Apalagi kita galakan ini kebanyakan pemuda ya. Ya. Dari kalangan anak-anak Sekolah ya. sekolah. Dari anak-anak ya. SMP, SD, kemudian SMA juga di sini. Oke, baik. Jadi alternatif wadah kegiatan positifnya berolahraga ya di ITF PAN ini. Ya. Oke. Nah, saya bacakan dulu nih, ada WhatsApp dari 08387204. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam ITF, the best and winner. Saya dari Taekwondo siap berpartisipasi dalam Kejurnas Gubernur Cup. Izin bertanya, apakah saat POMSE nanti akan ada kategori Best Atlet POMSE Putra? Silakan dijawab. Oke, sip. Untuk Best Putra ada, Pak. Ada ya? Ada, iya. Oke, saya dijawab ya. Ada berarti ya. Oh, jangan dia mau siap-siapin. Iya, atletnya terbaiknya. Iya. Saya juga mau bacakan nih, ada live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Muhammad Eka, let's go. Oke, ada @Hendra Nihata 5234. Selamat untuk ITF Sumsel dalam penyelenggaraan Kejurnasnya. Semoga sukses terus. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Oke deh. Nah, ini saya lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya ya untuk Sabam Arif dan juga Sabam Alex ya. Jadi
kalau kita berbicara soal pembinaan atlet sendiri di wilayah kita ini supaya mampu bersaing gitu naik ke level nasional itu seperti apa sih yang diterapkan gitu Sabam? Itu Pak, kita program seperti tadi yang saya tadi TC berjalan kita tadi gunakan. Jadi yang mana atlet yang berpotensi, yang mana nanti kita masukkan ke TC berjalan itu, kita lihat dari perkembangan dari sampai menuju ke Pornas, nanti seleksinya kayak gitu Mbak, untuk mewakili Sumatera Selatan. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat minat, berarti semakin hari itu semakin bertambah, semakin tahun tuh semakin banyak ya? Semakin banyak Mbak. Iya. Oke. Mana yang lebih banyak nih? Pria apa wanita yang ikut taekwondo nih? Karena taekwondo fun ini di Kormi banyak pria dan wanita, anak-anak sangat banyak sekali Mbak. Tapi yang lebih mendominasi masih pria ya? Pria. Alhamdulillah. Kalau taekwondonya yang mendominasi udah banyakan cewek, harus ikut taekwondo juga gitu. Oke, baiklah. Nah, tapi sebenarnya kan kalau Kejurnas 2026 ini kan pasti nanti akan berdampak ya untuk UMKM segala macamnya ya. Nah, agar di taekwondo, maksudnya di Kejurnas ini bukan cuma ajang kejuaraan saja, yang tadi disampaikan juga kan fun-nya juga dapat gitu ya. Ada nggak kayak tambahan-tambahan apa atau hiburan apa gitu yang ada di Kejurnas ini Sabam? Tambahan-tambahan. Ada nanti salah satu bonusnya itu kan kita rencanakan untuk juaranya itu kita ajak jalan-jalan naik kapal Putri Kemang Dadar nanti. Oh iya. Ke Pulau Kemarau. Ya itu fun sih. Kan kalau yang belum pernah ke sini kan ya, yang belum tahu, belum menyusuri Sungai Musi itu kan ya, pasti wisata itu kita kan, wisata air kita ya. Oh, oke. Buat yang juara aja nih Sabam? Iya, juara-juaranya aja. Oh, juara aja. Oke. Keliling ke Pulau Kemarau. Oh, ke Pulau Kemarau gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal saling mendukung lah satu sama lain untuk peran komunitas atau peran organisasi olahraga ini ya seperti ITF Sumsel ini. Gimana cara menularkannya itu menularkan gaya hidup sehat ya, bukan cuma di kalangan sesama teman-teman ITF aja gitu. Kalau di bela diri taekwondo itu banyak positifnya Mbak. Satu untuk kesehatan yang pastinya. Kedua bikin anak itu disiplin dan punya tanggung jawab, sportivitasnya kuat kayak gitu Mbak. Oh, sportivitasnya kuat juga ya. Walaupun fun tapi tetap sportivitas tuh ya. Harus nomor satu juga ya Sabam ya. Benar-benar Mbak. Oke. Nah, saya lanjut lagi nih bacain live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada ALF Zeng Channel 2091. Salam ITF, gas Master Alex, sukses dan lancar acara Kejurnas Gubernur Cup-nya. Oke. Mudah-mudahan lancar ya. Tapi ngomong-ngomong pendaftaran tuh ditutup sampai tanggal berapa? Tanggal 10 Juni. Oh, bentar. Oh, 10 Juni ya? 10 Juni. Awal bulan depanan berarti masih ada waktu 1 bulan lagi ya? 1 bulan lagi. Oke, nah silakan langsung daftar aja ya pendengarnya karena nggak lama-lama ya. Benar. Jadi 10 Juni data udah harus masuk semua ya. Iya, benar. Baik. Nah, saya mau tanya nih ke ketua sama sekretaris nih. Gimana membangkitkan semangat rekan-rekan di ITF lagi nih? Maksudnya dalam artian ya apa sih motivasi terbesar untuk mengembangkan organisasi ini gitu? Coba ketua dulu deh. Biasanya kan anak buah tuh ngiring. Jadi nggak perlu dibangkitkan lagi karena udah bangkit, Pak. Udah bangkit. Kalau bangkit lagi. Tapi kalau terobosan barunya yang jelas kita ini selalu kebersamaan tinggi yang kita junjung, baik dengan orang tua, para pegiat taekwondo ini, kemudian para pelatih dan kita semua pengurus ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, memperkuat solidaritas, kerjasamanya Pak ya. Jadi kita memang sama-sama membangun suatu keluarga besar komunitas ini bentuk keluarga besar
di Sumsel ini udah terbangun. Berarti semua klub itu udah masuk dalam ITF gitu ya Sabam ya? Iya. Oke. Banyak pelatih-pelatih kita tuh banyak berarti ternyata di Sumsel ini Sabam. Alhamdulillah. Di kabupaten dan semuanya ada semua. Termasuk wilayah kita Palembang ini Palembang. juga banyak juga ya. Banyak juga. Paling banyak. Paling banyak. Paling banyak. Berarti kalau dibandingkan sama yang muridnya gitu ya, atletnya itu setara nggak? Maksudnya kayak ya Bandingkan apanya nih? bukan tenaganya sih, jumlah pelatih sama yang berlatih. Pasti banyak berlatih. Yang berlatihnya juga, Iya. tapi masih mengcover ya, Masih masih mengcover. sangat mengcover ya untuk itu semua ya. Oke, baik. Seru ya. Saya juga baru kali ini ngobrol soal taekwondo ya. Oh itu Mbak ya? Iya. Jadi ternyata begini gitu ya. Ternyata taekwondo itu tidak semenegangkan pas kita lihat visualnya ya. Iya. Karena ada kata fun-nya itu tadi. Ada kata fun-nya. Nggak tahu kalau misalkan yang nggak ada kata fun-nya ya. Masih tetap tegang juga kita ngelihatnya ya. Menang kalah bahagia. Iya. Menang kalau Tegar, bahagia. bugar, gembira. Gembira kalau dari Korminya Pak ya. Itu Senang, tagline Kormi sehat, ya. bugar gembira, luar biasa. Oke. Nah, lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri di Sukoharjo. Kalau misalkan kita mau mau mencoba untuk memberanikan anak kita ya bergabung di organisasi atau olahraga taekwondo ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oke, silakan dijawab nih Sabam. Oh ya. Pertamanya anaknya tuh kita kalau memang dia mau di taekwondo Mbak ya, kita adaptasi dulu sama anak-anak itu, suruh melihat, jangan langsung Mbak ya. Jadi melihat cara-cara mereka yang sudah berlatih itu, nah baru kita arahkan nanti Mbak. Iya itu. Jadi anak itu jangan dipaksa kayak gitu Mbak. Oh, yang penting anaknya mau dulu. Mau dulu, ikut dulu. Nah, kalau merasa nyaman, dia merasa memiliki, seperti biasanya ngalir sendiri dia Mbak, ikut sendiri pasti untuk latihannya. Oh, untuk latihannya itu ya. Oke, tapi kalau misalkan soal usia, ada aturan yang lebih baik nggak gitu? Harus di usia ini dulu deh. Oh, sebenarnya enggak deh, Mbak. Dari PAN itu 5 tahun sudah boleh ikut kita Mbak. Oh, jadi nggak masalah ya gitu Enggak ya? masalah. Nggak ada SOP tertentu gitu? Enggak ada Mbak. Nggak ada ya, seru ya. Yang penting mereka anak itu senang, dia gembira. Oke. Oh, Jadi kan masyarakat kan udah mengenal taekwondo ini kan bela diri, walaupun ini kita sama-sama mengetahui bahwa ini bela diri impor, ya bukan lahir dari rahim bukan Iya, kita. iya, iya. Nah, Dari tetapi dari sejak kita belum lahir, ini sudah ada taekwondo ini di Indonesia ini. Nah, jadi sudah menjamur, jadi tidak perlu kita publikasikan lagi apa itu taekwondo. Rata-rata sudah mengetahui apa itu taekwondo. Nah, jadi salah satu alternatif bela diri yang sudah di masyarakat kan, selain bela diri yang lainnya. Jadi memang ya kita berani hadir di sini adalah tampil beda dengan karakter, bukan semata-mata prestasi gitu. Olahraga ini kita junjung kesehatannya, kita junjung kebersamaannya, sportivitas, kemudian alternatif bagi kegiatan positif. Nah, alternatif lainnya kan di sehat semua- dapat, Iya. keluarga baru dapat gitu ya Sabam ya. Oke. Karena di taekwondo ini nggak bisa sambil main gadget atau main video, nggak bisa. Ya, harus ditaruh dulu. Iya. Minimal 1 jam latihan, taruh dulu di. Wah, itu bagus tuh kalau misalkan mau melatih supaya anak-anak nggak kecanduan gadget ya. gadget Oke, digital. iya. Nah, kalau kita balik lagi ke Kejurnas 2026 yang akan diselenggarakan 26-27 ini. Berarti persiapan venue, fasilitas semuanya itu udah alhamdulillah rampung ya gitu ya, Sabam ya. Kalau kita juga tahu dong kalau fasilitas yang kita miliki seperti apa gitu ya. Oke, berarti udah tinggal nunggu peserta yang nambah Iya. sama teknik di lapangan nanti seperti apa gitu Iya, ya. benar. Oke. Koordinasi juga antara pemerintah daerah, pengurus taekwondo juga udah berjalan lancar ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan melibatkan UMKM dan lain-lain kayak ekonomi lokal kita gimana tuh, Sabam? Nanti dilibatkan kah? Dilibatkan itu Mbak nanti. Dilibatkan ya mereka-mereka ya. Oke. Nah, bagaimana panitia nih memastikan bahwa seluruh atlet nantinya mendapatkan fasilitas
dan perlakuan yang sama. Karena ini sekarang tuh zamannya ngeri banget loh Sabam. Apa-apa viral, ya kan? Ini juga harus menjadi, harus dijaga, iya harus menjadi perhatian kita juga. Nah ini gimana nih Sabam? Jadi kita ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini udah biasa, udah sering dan memang sudah ada SOP standar yang sesuai, sudah dibuat dari organisasi induk kita, pengurus nasional memang sudah ada. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Itu panitianya, kemudian di sini kan panitianya ada panitia daerah dan panitia pusat, Mbak. Nah, panitia daerah ini hanya mempersiapkan fasilitator. Tapi untuk teknis-teknis pertandingan juri segala macam itu dari pusat ya? Dari pusat itu, dominasi dari pusat semua. Nah siap-siap aja nanti ya. Ini memang harus siap mental dan siap semuanya. Jadi potensi kita itu cuma diuntungkan karena Sumsel tuan rumah kan kita bisa kirim atlet pegiat kita sebanyak-banyaknya. Dibanding yang lain kan? Ya. Untuk yang lain-lainnya tetap kembalikan ke pusat gitu ya. Baiklah kalau begitu. Nah baik, sebelum diakhiri perbincangan kita di malam hari ini, nggak berasa apa yang mau disampaikan nih Sabam Arif dan juga Sabam Alex mungkin terkait dengan Kejurnas 2026 bahkan juga nanti Road to Fornas ya di 2027 nanti. Silakan Sabam Alex, apa nih? Yang pastinya buat yang daerah dan juga provinsi lain cepat mendaftarkan biar rame, semakin semangat untuk kejuaraan kita, karena ajang kejuaraan nasional ini dan juga kita tuan rumah sangat menguntungkan. Sabam Arif? Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini momentum jarang terjadi 2 kali. Segera kawan-kawan dari setiap daerah, khususnya di Sumsel, segera mendaftarkan diri karena kita juga membatasi, ada kotanya ya, terbatas. Tidak siapapun kita bisa masuk di sini. Tidak bisa, walaupun kita tuan rumah. Nah, jadi ini kesempatannya. Ayo dihajar, gas. Jangan berlengah-lengah ya. Biasanya tuan rumah nyantai aja gitu ya. Nah makanya ditutupnya itu pendaftaran di tanggal 10 Juni 2026. Nah untuk info pendaftarannya nih Sabam kemana nih? Daftarannya ada grup gitu Mbak, kita ke nomor saya sendiri. Atau ke sekretariat langsung. Sekretariatnya di mana tuh? Sekretariat panitia. Di Prunas Rebung Gajah, Pak. Di Lebung Gajah. Kalau berarti kalau di MEF ada tuh? Ada. TF Sumsel gitu ya. Nah silakan langsung aja datang ke sana ya. Jadi untuk teknis semua biaya pendaftaran dan segala macamnya tanyakan aja di sana. Nanti tanggal 10 mereka udah terakhir itu ya. Baiklah kalau begitu. Baik, makasih banyak nih untuk Ketua ITF Sumsel, Sabam Arif Gunawan, terus juga Sekretaris ITF Sumsel, Sabam Alex. Nanti kalau misalkan ada perbincangan-perbincangan lainnya yang mau disampaikan kembali, nanti kita ngobrol lagi ya. Di Pro 1 Palembang. Sukses untuk Kejurnas 2026 ini. Mudah-mudahan nanti juga sukses di 2027 ya untuk Fornas ya. Terima kasih Mbak Tata. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat bermalam minggu. Nah, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Kita dukung ya untuk penyelenggaraan ITF ini, Kejurnas 2026 ini, Piala Gubernur Sumsel 2026, Open Turnamen Road to Fornas 9 2027. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan terus menemani Anda, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Tata Edins. Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.